Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, di materi-materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Buriska ulang lagi. Yang pertama, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan ibadah dan perintahnya. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Nah, biasakan sebelum kita melakukan sesuatu hal, mau belajar, berpergian, melakukan kegiatan apapun, kita biasakan dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, selalu menaati ajaran agama. Apapun agamanya, kalau yang diajarkan oleh agama itu pasti hal-hal yang baik. Maka dari itu, kita harus mentaati ajaran agama tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan mengingatkan teman untuk beribadah. Ya. Jadi kita itu harus saling mengingatkan antara sesama manusia agar taat beribadah. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling mencintai sesama anggota keluarga, kemudian saling menghormati antara anggota keluarga. Yang ketiga, menolong teman saat mengalami musibah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita mengalami musibah, kita harus menolongnya. Yang keempat adalah tidak boleh curang. Dalam hal apapun kita tidak boleh curang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sikapnya apa saja? Itu menjaga nama baik keluarga, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga, bermain tanpa membedakan suku dan agama. Jadi tidak boleh pilih-pilih ya. Kemudian tidak boleh mengejek teman yang berbeda asal daerahnya. Kemudian menjalin kerjasama dengan orang lain. Ya, karena ini adalah lambang persatuan Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikapnya apa saja? Yang pertama yaitu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap kita menemukan sebuah masalah, maka kita bisa melakukan yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai penyelesaian dengan cara musyawarah. Yang kedua, dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan yang ketiga, dalam bermusyawarah kita harus berani mengemukakan pendapat saat musyawarah. Jadi saat musyawarah tuh kalian boleh berpendapat, kalian boleh mengajukan pendapat. Kemudian jika sudah mengajukan pendapat, yang keempat itu tidak boleh memaksa pendapat kita ya ketika berdiskusi di kelompok. Kita boleh memberikan pendapat, tapi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk setuju atau untuk melaksanakan apapun pendapat yang kita berikan di kegiatan musyawarah tersebut. Yang kelima adalah melaksanakan keputusan musyawarah. Walaupun nanti misalnya pendapat kita tidak digunakan dalam musyawarah, tapi
kita harus tetap melaksanakan keputusan musyawarah tersebut. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu perilakunya yang sesuai dengan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Menghormati hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Keempat, berperilaku adil kepada siapapun. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Sebuah teks ya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, ide pokok ini merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks atau suatu paragraf. Dengan kita mengetahui ide pokok yang terkandung dalam paragraf atau suatu teks, kita dapat lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan dalam teks tersebut. Kemarin sudah Bruska menjelaskan ya, ide pokok itu ada 3 ya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di depan dan di belakang. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Kalian harus ingat itu. Selanjutnya, bagaimana cara menggali informasi dari sebuah bacaan? Ya. Yang pertama, itu karena setiap bacaan ditulis dengan maksud untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal. Jadi setiap bacaan, setiap teks, setiap paragraf itu ditulis pasti mempunyai maksud untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu bagaimana caranya kita menemukan informasi di dalam teks tersebut? Yang pertama yaitu kita harus memahami judul bacaan. Kenapa? Judul adalah identitas sebuah bacaan atau sebuah teks. Kita akan tahu teks tersebut akan membahas apa dengan judulnya. Ya, jadi kalau ada teks, ada judul, kita akan tahu bacaannya akan menjelaskan tentang apa. Kita bisa dapat bayangan. Salah satu syarat judul yang baik adalah relevan. Relevan itu apa sih? Relevan adalah sebuah judul harus mempunyai hubungan erat dengan tema yang dibahas dalam teks yang bersangkutan. Jadi judul itu harus sesuai dengan isi teks yang akan disampaikan nih anak-anak ya. Jadi nggak boleh nih judulnya tentang misalnya cara membuat kue nastar, tapi dalamnya malah siapkan daging, siapkan tusuk sate. Berarti tidak sesuai dengan judul yang diberikan. Yang kedua, yaitu menyimpulkan ide pokok paragraf. Apa maksudnya? Yaitu caranya adalah mengambil intisari paragraf yang bersangkutan. Kemarin sudah ada 3 cara ya, dengan cara menentukan apakah ini paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Yang ketiga, membuat pertanyaan. Nah, biasanya kalau kita sebelum membaca sebuah teks ya, kita baru baca judulnya nih. Kamu sudah pasti ngebayangin hal-hal yang akan dibahas. Oh, nanti yang akan dibahas tuh tentang ini. Nah, dari apa yang kamu sudah tahu itu, kamu akan muncul ya. Kamu bisa membayangkan informasi-informasi apa saja yang kamu harapkan, yang kamu ingin ketahui dari teks tersebut. Nah, biar lebih mudah, kita buat pertanyaan. Dari bayangan yang kamu bayangin nih, misal tadi cara membuat kue nastar. Kamu langsung pasti membayangkan, apa aja sih bahannya, bagaimana caranya, berapa lama pembuatannya. Nah, itu adalah membuat daftar pertanyaan untuk kita dapat menggali informasi dari sebuah bacaan.
Selanjutnya kita lanjut ke pelajaran IPA. Di pelajaran IPA ini ya, kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan organ gerak manusia. Organ gerak itu sudah dipelajari di subtema sebelumnya ya, yaitu ada tulang dan otot ya. Nah, di sini tulang dan otot itu mempunyai gangguan. Apa saja? Kelainan pada tulang yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis itu tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan. Biasanya penyebabnya adalah posisi duduk yang salah. Ini biasanya yang kalau duduk itu miring-miring ya, itu bisa mengakibatkan skoliosis. Tulang belakangmu akan bengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang kedua adalah lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang belakang yang terlalu melengkung ke arah depan atau cembung ke arah depan. Ya. Jadi kalau kayak kita tuh posisinya busung, dadanya terlalu maju ke depan ya. Lordosis ini disebabkan karena postur tubuh yang buruk. Terus bisa juga karena obesitas, radang sendi, osteoporosis atau faktor lainnya. Yang ketiga adalah kiposis. Kiposis itu adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang atau membungkuk. Kelainan ini disebabkan kebiasaan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Ini biasanya kalian nih yang sering melakukan ini ya. Kiposis disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, radang sendi, osteoporosis, dan faktor lainnya. Faktor lainnya itu biasanya kebiasaan kalian melakukan aktivitas dengan membiasakan membengkokkan tulang punggung belakang. Sebenarnya kelainan yang selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis itu kelainan pengeroposan tulang ya. Pengeroposan tulang yang terjadi pada tulang kita. Jadi tulangnya tuh terlihat kokoh tapi dalamnya adalah keropos. Itu yang menyebabkan osteoporosis. Yang kedua adalah reumatik. Reumatik itu penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Ya. Sendi-sendi biasanya pada nyeri. Nyeri ini biasanya dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Ya, itu yang sering dilakukan, yang sering aktivitas, maka dia jika mengalami kelainan reumatik, dia akan merasakan nyeri pada bagian-bagian tersebut. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis adalah penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, fosfor, ya, vitamin D dan fosfor. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rakitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Biasanya posisi kakinya kalau nggak berbentuk O, ya itu berbentuk X. Ya, lihat di gambar nih. Yang ini berbentuk X. Jadi bagian pahanya dia rapat, sedangkan bagian betisnya dia tidak bisa menyatu. Ini namanya posisinya X. Kemudian kalau yang ini ini namanya berbentuk huruf O. Jadi antara paha dan betis itu dia melengkung, jadi tidak bisa bertemu. Ini adalah faktor kekurangan kalsium, vitamin, dan fosfor. Selanjutnya ya, yaitu penyakit gangguan tulang yang namanya polio. Polio adalah penderita polio itu akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang masuk melalui
makanan atau minuman yang mengandung virus polio. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Nah, polio ini biasanya itu kakinya ya dari awal itu tidak bisa digerakkan. Namun lama-kelamaan kakinya mengecil karena adanya penyakit polio. Polio itu adalah disebabkan oleh virus polio. Gimana cara pencegahannya? Pencegahannya adalah dengan pemberian vaksin polio. Selanjutnya adalah fraktura. Fraktura adalah kondisi tulang yang mengalami patah. Ya, jadi dia patah, bisa keluar dari anggota badan kita. Biasanya fraktura itu disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh orang tersebut. Setelah fraktura ada juga kelainan fisura, ya. Fisura juga sama disebabkan oleh kecelakaan biasanya. Tapi kalau fraktura itu patah tulangnya, kalau fisura hanya retak, ya. Kondisi tulangnya yang retak. Tapi resikonya keduanya sama, bisa mengakibatkan kita akan kesulitan untuk berjalan. Selanjutnya ada artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai dengan rasa sakit dan kadang-kadang posisi tulang mengalami perubahan. Nah, biasanya nih sendi-sendi itu di jari-jari, contohnya sendi-sendi jari-jari itu mengalami peradangan. Nah, makanya posisi tangannya posisi jarinya itu tidak normal seperti orang-orang biasanya karena sendinya mengalami peradangan. Selanjutnya ada diskolasi. Diskolasi adalah kondisi ketika sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligamentum atau jaringan menggantung. Jadi misal nih ada normalnya ini sendi tangan kita itu ada di posisi ini. Kemudian karena dia mempunyai kelainan tulang dislokasi, itu berarti dia menggeser turun ke bawah. Turun ke bawah ya. Makanya dia mengalami kelainan dislokasi. Kemudian yang terakhir adalah kelainan ankilosis. Ankilosis adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena kedua tulang seolah-olah menyatu. Ini contohnya yang terjadi di tulang punggung belakang. Jadi sendinya ini mengalami tidak dapat digerakkan. Jadi kayak nggak ada sendinya, jadi tulangnya tuh seolah-olah menyatu. Ini biasanya sering kita lihat yang orang-orang yang sudah lansia itu kemudian membungkuk terus posisinya, itu berarti dia sudah mengalami ankilosis. Selanjutnya gangguan kelainan pada otot. Yang pertama ada tetanus. Tetanus itu penyakit di mana otot menjadi tegang secara terus-menerus. Kemudian ada juga distrofis otot. Ya, distrofis otot itu adalah penyakit pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Biasanya berarti anak ini terlahir dengan cacat otot atau kelumpuhan. Kemudian yang ketiga ada kaku leher. Kaku leher atau biasa disebut dengan stiff. Stiff itu peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak sehingga leher menjadi sangat sakit dan kaku jika digerakkan. Ya, ini kalian kalau kadang suka bunyiin tulang kretek gitu kan, tiba-tiba kaget. Nah, terus mengalami stiff atau kaku leher. Kemudian ada juga yang namanya atrofi otot. Atrofi otot. Atrofi otot adalah kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot. Ya.
karena otot mengecil atau menghilang, kemampuannya untuk berkontraksi itu menjadi menurun. Ini disebut sebagai atrofi otot. Yang selanjutnya ada hermina. Hermina abdominal adalah penyakit turun bro, ya, kondisi yang dimana usus keluar dan masuk ke rongga perut, ya. Jadi ini biasanya disebut dengan turun bro, ya. Kemudian yang terakhir ada miastema gravis. Miastema gravis adalah penyakit yang menyebabkan otot secara berangsur-angsur mengalami penurunan kemampuan berkontraksi, sehingga ujung-ujungnya tulang tidak bisa digerakkan atau mengalami kelumpuhan. Nah, ini adalah jenis-jenis kelainan otot yang dapat dialami oleh organ gerak manusia. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan otot? Yang pertama, kita harus menjaga pola makan kita. Kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin, kalsium, dan fosfor. Ya, kemudian yang kedua, biasakan memberikan posisi tubuh yang tegak, mau saat berdiri, saat duduk, ya. Itu kita harus biasakan melakukan posisi tubuh yang tegak. Jadi jangan dibongkok-bongkokin, jangan biasain miring-miring, nanti tulangnya akan menjadi miring. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan olahraga secara teratur. Agar tulang dan otot kita sehat, maka kita harus rajin berolahraga. Kemudian apa saja posisi tubuh yang baik untuk menjaga kesehatan organ gerak? Yang pertama, biasakan selalu berjalan, duduk, dan berdiri dengan tegap. Ini adalah faktor kebiasaan ini. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kelainan pada tulang dan otot. Kedua, biasakan tidur dengan posisi terlentang daripada menggulung. Menggulung tuh nekuk, ya, nekuk badannya kayak cacing gitu, kayak apa sih, kaki seribu kalau kamu pegang terus menggulung gitu. Kemudian ketiga, jika mengangkat benda sesuaikan dengan kemampuan tenagamu, jangan mengangkat beban berlebihan. Nih, kalau kita mengangkat berlebihan maka akan menimbulkan efek negatif untuk tulang dan otot kita. Yang keempat adalah jika harus membawa beban, usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Jadi biar tidak terjadi pergeseran tulang, kita harus nyamakan nih tangan kanan dengan tangan kiri. Kalau bawa bebannya banyak, berarti beratnya harus seimbang. Yang terakhir adalah usahakan agar punggung tetap dalam posisi tegak saat mengangkat tubuh dari lantai. Jadi posisinya jangan kayak ruku. Jadi tangannya dulu yang ke lantai. Jadi yang dibungkukin adalah tulang punggungnya. Itu bisa mengakibatkan kelainan yang terjadi. Usahakan dengkulnya yang nekuk, ya, kita jongkok, angkat barang, terus kita berdiri, tapi posisi punggung belakang itu masih lurus. Nah, itu adalah cara kita menjaga organ gerak tulang dan otot kita agar tetap sehat. Oke, demikian materi yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, ya, dan kalian bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat memperbaiki atau merawat tulang kita. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.